Perkenalkan, nama saya Fani Fibila Putri dengan NIM 2030110011. Saya berasal dari jurusan Tadris Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri. Nah, pada pertemuan ke-7 ini, mengenai praktikum kimia dasar, saya akan membahas mengenai asam dan basa, di mana kita langsung saja masuk kepada tujuan. Nah, tujuan dari praktikum larutan ini, asam dan basa ini, satu, menguji sifat-sifat asam dan basa dan larutan dengan kertas lakmus. Kemudian, membuat indikator asam basa dan tumbuhan, mengamati perubahan warna, indikator yang sering digunakan dalam laboratorium. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan larutan asam basa, basa kuat dan basa lemah berdasarkan pH-nya. Kemudian juga ada masuk kepada landasan teori. Landasan teori. Nah, dalam landasan teori ini, asam dan basa itu saling menetralkan membentuk garam, di mana satu itu ada menurut teori Arrhenius. Nah, dari Arrhenius ini itu senyawa asam yaitu merupakan senyawa yang jika dilarutkan dalam air itu akan menghasilkan ion H+. Contohnya di sini ada HCl liquid diuraikan menjadi H plus Ag ditambah Cl min Ag. Kemudian senyawa basa. Nah, senyawa basa yaitu merupakan senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Nah, contohnya yaitu ada NaOH Ag itu diuraikan menjadi Na+ dan Ag ditambah OH- Ag. Nah, pada pH kita dikenal juga namanya pH. pH yaitu derajat tingkat keasaman suatu larutan. pH asam yaitu yang larutan asam itu kurang dari 7. Sedangkan sedangkan untuk netral yaitu pH-nya sama dengan 7, sedangkan pH untuk larutan basa yaitu besar dari 7. Nah, ini untuk basa, netral, asam. Kemudian kita dikenal juga membahas kekuatan asam basa ditentukan dari pH larutan, ditentukan dari konsentrasi yang sama. pH asam kuat lebih kecil dibandingkan asam lemah. Kemudian pH basa kuat lebih besar dibandingkan pH basa lemah. Nah, asam kuat dalam air itu akan menghasilkan ion H+ secara sempurna. Artinya pH-nya kecil, berkisar 1-3. Kemudian ada asam lemah dalam air, itu akan menghasilkan ion H+ secara tidak sempurna, pH-nya besar, berkisar 3-5. Sedangkan basa kuat dalam air menghasilkan OH- secara sempurna, OH kecil, harga pH-nya besar, berkisar antara 12-13. Nah, kemudian ada basa lemah dalam air, ia menghasilkan OH- secara tidak sempurna. Nah, pOH besar
harga pH kecil berkisar antara 9 sampai 11. Nah, kemudian kita dikenal dengan menurut Arrhenius. Menurut Arrhenius ini, yaitu merupakan pada tahun 18 sampai 1997. Berarti asam adalah senyawa yang mengandung hidrogen dan menghasilkan ion H3A+ bila dilarutkan dalam air. Kemudian basa adalah senyawa yang mengandung OH dan menghasilkan ion OH jika dilarutkan dalam air. Kemudian juga ada menurut teori yaitu dari Bronsted-Lowry pada tahun 1923. Nah, ini mengidentifikasi asam dan basa berdasarkan pada reaksi protonesanya. Asam adalah suatu senyawa yang menghasilkan ion hidrogen atau donor proton, sedangkan basa yaitu senyawa yang dapat menerima ion hidrogen atau akseptor proton. Kemudian juga ada teori menurut Lewis. Nah, teori menurut Lewis ini di mana mengidentifikasi asam dan basa berdasarkan transfer elektron. Asam yaitu senyawa yang berfungsi sebagai akseptor pada elektron, sedangkan basa yaitu berfungsi sebagai donor elektron. Nah, kemudian juga ada ini teori Brown-Glow, teori Lewis. Kemudian kita juga mengenal namanya indikator asam basa. Indikator asam dan basa. Nah, indikator asam basa ini yaitu suatu zat kimia yang memiliki warna yang berbeda jika dimasukkan dalam larutan basa, asam dan basa. Nah, tujuan dari indikator asam basa. Nah, tujuan indikator asam dan basa ini mengidentifikasi suatu larutan apakah larutan tersebut bersifat asam, basa, ataupun bersifat netral. Kemudian contoh indikator asam dan basa. Nah, contoh dari indikator asam dan basa ini yaitu ada namanya kertas lakmus. Nah, di mana kekuatan asam basa ditentukan oleh sejauh mana mereka terionisasi dalam air secara total maupun secara sebagian, sehingga dapat dirumuskan pH sama dengan min log dalam kurung H+. Nah, itu untuk rumus untuk menentukan pH, min log ditambah H+. Kemudian pada indikator alami ini juga ada yang namanya ekstra tanaman. Indikator alami, di mana contohnya kita tulis di sini kubis merah. Nah, pada kubis merah ini yaitu warna aslinya berwarna ungu, warna asli tanaman. Kemudian perubahan warna awal asam, larutan asam dan larutan basa. Kalau asam ini itu merah muda, sedangkan pada basa yaitu hijau. Nah, kemudian juga ada nama bunga sepatu. Nah, pada bunga sepatu ini warna aslinya yaitu ada merah tua. Sedangkan pada larutan asam, bunga sepatu ini akan berwarna merah dan pada basa akan berwarna kuning. Nah, kemudian juga ada bunga mawar. Nah, pada bunga mawar ini warna aslinya yaitu warna merah muda
merah muda. Kemudian mawar pada larutan asam juga merah muda dan basa itu berwarna hijau. Nah, kemudian juga ada indikator alaminya yaitu bayam merah. Warnanya merah, merah muda, dan kuning pada larutan basah. Merah muda untuk larutan asam. Kemudian juga ada kunyit. Kunyit ini warna jingga, kuning pada larutan asam, merah pada larutan basah. Nah, kemudian itulah mengenai indikator asli, indikator alami. Kita masuk kepada materi selanjutnya, fenol, ftalain, fenol dan ftalain. Kemudian fenolftalain ini itu kemudian ini PP, ini juga ada namanya metil merah atau MN. Kemudian juga ada metil jingga atau MO. Nah, pada fenolftalain ini atau PP yang digunakan sebagai indikator dalam keadaan suatu zat yang bersifat lebih asam atau lebih basah. Kemudian fenolftalain itu tidak akan berwarna bening dalam keadaan zat yang sama atau zatnya yang asam atau netral. Kemudian berwarna kemerahan dalam keadaan basah. Nah, pada titik pH di bawah 8,3 itu PP tidak berwarna. Jika melewati 8,3 ini, maka warnanya adalah merah muda, semakin basah, kemudian warna akan ditimbulkan semakin merah atau lebih dari 8,3. Sedangkan pada metil jingga atau MN ini, kemudian zat warna AZD bentuk bubuk kristal dan merah gelap. Indikator pada warna merah pH di bawah 4,4, yaitu kuning di bawah 6,2 dan jingga di antara keduanya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada, kita ambil beberapa indikator asam dan basa ini. Materi indikator asam basa. Nah, pada indikator asam basa ini kita ambil saja beberapa saja. Contohnya yaitu metil kuning. Nah, pada metil kuning itu perubahan warna dari warna merah itu ke kuning, yaitu dengan range pH 2,9 sampai dengan 4. Yaitu contoh lain itu ada bromofenol biru dari warna kuning ke warna biru dengan range pH 3,6 sampai dengan 4,6. Kemudian ada metil jingga dari warna merah ke warna kuning dengan range pH 3,1 sampai dengan 4. Nah, kemudian kita masuk kepada mengenai pengujian sifat larutan. Pengujian sifat larutan dan pH larutan. Nah, pada pengujian pH larutan ini berdasarkan pengamatan dapat kita buat kesimpulan di mana yaitu ia memerlukan alat dan bahan seperti lakmus merah, lakmus biru, indikator universal, air suling, jarum nipis, air kapur, air sabun, garam, maupun air soda. Nah, dari hasil pengamatan tersebut kita mendapatkan laporan di mana untuk pengujian ini larutan air suling yaitu ini ada lakmus merah dan lakmus biru, kemudian pH serta sifat larutan. Nah, pada air suling ini lakmus merahnya berwarna merah, pada lakmus biru itu berwarna biru, pH-nya ada 6, sedangkan sifatnya netral. Nah,
Kemudian ada larutan air garam. Lakmus merah itu berwarna merah, lakmus biru berwarna biru. Sedangkan untuk pH-nya yaitu 7 dan sifat larutannya bersifat netral. Kemudian air soda. Air soda ini lakmusnya berwarna merah, lakmus biru menjadi warna merah, dan pH 3 bersifat asam. Kemudian air sabun. Air sabun ini lakmus merah menjadi warna merah, sedangkan pada lakmus biru tetap menjadi biru. pH-nya 7 artinya bersifat netral. Nah, kemudian pada air kapur. Air kapur lakmus merah menjadi biru, sedangkan lakmus biru tetap menjadi biru. pH-nya 12 bersifat basa. Kemudian pada air jeruk. Air jeruk ini lakmus merah menjadi merah, lakmus biru menjadi merah, sedangkan pH 2 sifat larutannya bersifat asam. Nah, maka dapat kita simpulkan lakmus berwarna merah dalam larutan asam dan berwarna biru pada larutan basa. Nah, tingkat keasaman dinyatakan dengan parameter pH. Larutan yang mempunyai kurang dari 7 itu bersifat basa lebih besar dari 7 dan netral sama dengan 7. Nah, kemudian pada membuat indikator dari tumbuhan, kita tulis di sini membuat indikator dari tumbuhan alami. Dapat disimpulkan, kita buat di sini kesimpulan. Kertas indikator tidak berubah warna pada larutan asam, akan berubah menjadi warna merah coklat pada larutan deterjen. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk mengenai menguji larutan dengan indikator menguji larutan dengan indikator alami atau merupakan indikator asam basa pada kunyit. Nah, di sini telah saya siapkan bahan-bahannya, yaitu pertama ada air sabun, kunyit, air soda, dan kemudian proses pertama kita tambahkan sedikit air pada kunyit. Nah, kita tambahkan sedikit air pada kunyit. Nah, kemudian kita tunggu dan kita ambil ekstrak kunyitnya. Nah, pada ekstrak kunyit kita masukkan kepada air cuka dan larutan larutan deterjen. Nah, pada cuka yang pada ditambahkan asam dan basa ini menghasilkan warna yang berbeda. Maka kunyit termasuk kepada indikator larutan asam dan larutan basa. Nah, pada kunyit ini yang kita tumbuk tadi dan ekstranya kita masukkan kepada deterjen, itu akan menghasilkan merah kecoklatan. Artinya, di mana kunyit ini ia termasuk kepada larutan asam dan basa. Nah, sekianlah video mengenai praktikum mengenai asam dan basa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.